Om Swastiastu. Swastiastu Bunda Yeni. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar karena ada yang ingin saya diskusikan. Begini Ibu, terkait tugas saya di CGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu selama Ibu memimpin, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dan selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baiklah Bunda Yeni, saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Nah, pertanyaan yang nomor 1 akan saya jawab. Saya menimbang secara matang dengan melakukan identifikasi mana yang paling benar dan keputusan itu tidak merugikan tapi menguntungkan bagi semua pihak. Nah, pertanyaan yang kedua, saya akan menimbang secara matang dengan melakukan identifikasi sesuai mana yang paling benar dan keputusan itu tidak merugikan tetapi menguntungkan bagi semua pihak. Nah, kemudian yang ketiga nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Melihat dari penyebab permasalahannya apa, lalu saya akan meminta informasi dari pihak-pihak yang terlibat, kemudian berdiskusi atau meminta masukan dari manajemen jika dibutuhkan, dan menimbang terlebih dahulu sebelum memberi keputusan. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah, saya akan menganalisis kasusnya terlebih dahulu dan menentukan solusi dengan tetap menyesuaikan norma dan aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan kepentingan umum. Untuk yang kelima Bu, ini yang saya katakan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah Bunda ini. Nah, kemudian tantangannya yaitu harus bisa mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya benar dan harus menguntungkan bagi kedua belah pihak serta tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang keenam nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata pola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sekarang tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Jika termasuk permasalahannya berat, saya harus segera memutuskan permasalahan tersebut sehingga saya dapat mengambil keputusan dengan prosedur yang baik dan benar. Kemudian yang ketujuh nih Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baiklah ya Bunda Yeni. Nah, dalam kasus dilema etika ini, saat mengambil keputusan, saya akan melibatkan warga sekolah dan pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir nih, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini?
saya akan menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Baik, Ibu. Berarti dalam kasus dilema etika ini, Ibu tentunya akan bisa menyelesaikan dengan baik dan tentunya dengan banyak pertimbangan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama Bunda Yeni. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Mohon maaf Bu, saya meminta izin waktunya sebentar karena ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Silakan Bu. Begini Bu, selama Bunda memimpin di sekolah ini, bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut pengalaman saya sebagai kepala sekolah, yang saya tahu bahwa dilema etika itu apabila kedua masalah benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral itu benar melawan yang salah, seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terus terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bunda. Ya, saya akan mengambil fakta yang terjadi di lapangan, kemudian mencari informasi dan menganalisa permasalahan tersebut untuk mencari solusi dalam mengambil suatu keputusan. Terus yang ketiga nih Bun, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bunda lakukan selama ini Bun? Langkah yang saya lakukan itu tentu mencari informasi yang sebenar-benarnya ya, yang terjadi seperti apa, mencari siapa yang terlibat untuk menggali dan menganalisa masalah, kemudian baru mengambil suatu keputusan. Kemudian hal-hal apa saja selama ini yang Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, menurut saya yang efektif yaitu menelaah siapa saja yang terlibat di dalam masalah tersebut dan seperti apa masalah yang sebenarnya, kemudian mendesak atau tidak. Nah, kemudian hal-hal apa saja Bun yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tantangannya dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut sama-sama benar, sehingga harus bijak dalam mengambil suatu keputusan dan butuh bantuan juga dari beberapa pihak yang ikut membantu. Kemudian, apakah Bunda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus kasusnya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda lakukan, yang Bunda jalankan? Kalau jadwal tidak ada jadwal tertentu pastinya, tetapi ada tata kelola untuk menganalisa, mempertimbangkan dan musyawarah dengan berbagai pihak. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya nih Bunda, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Iya, dalam mengambil keputusan butuh bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak-pihak yang terlibat tentunya, serta bisa menghargai suatu keputusan. Yang terakhir nih Bunda, dari semua hal yang telah Bunda sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda selama mengambil keputusan pada kasus dilema etika?
Iya. Ternyata dalam mengambil suatu keputusan tidak bisa langsung kita putuskan, dan memang butuh beberapa langkah sehingga keputusan itu bijak dan tidak merugikan seperti itu. Baik, Bunda, terima kasih, sangat bagus sekali pengalaman Bunda selama mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini. Terima kasih banyak Bunda atas waktunya. Iya, sama-sama Bunda. Selamat pagi Bu Melia. Selamat pagi Bu Yeni, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Melia, saya minta waktunya sebentar. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oke, masalah apa itu Bu Yeni? Sebelumnya saya ucapin terima kasih atas waktu yang diberikan. Begini Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu tentang pengalamannya Ibu selama menjadi kepala sekolah. Pernahkah terjadi kasus atau permasalahan dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Tentu pernah ya Bu Yeni, saya sering mengalami permasalahan atau kejadian yang saya hadapi di sekolah, baik itu bersama dengan siswa saya, dengan orang tua murid, ataupun juga dengan rekan guru. Terus pernahkah terjadi permasalahan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kepentingan? Pernah Ibu. Pada waktu itu saya dilema pada saat pembelajaran daring Ibu. Ada beberapa murid saya yang belum pernah sama sekali mengumpulkan tugas. Sedangkan tuntutan kita di sekolah anak-anak itu harus mengumpulkan tugas minimal 1 minggu ada 4 kali pengumpulan tugas. Kemudian Ibu, untuk pengambilan keputusan terkait kasus tersebut, apa langkah yang Ibu lakukan? Untuk menyelesaikan kasus tersebut, ada beberapa langkah yang saya lakukan Bu Yeni. Yang pertama, saya melakukan pendekatan dengan orang tua si anak tersebut. Saya berbincang-bincang dengan orang tua itu, dan solusi yang saya pakai untuk menyelesaikan permasalahan itu, yang pertama yaitu saya mencari informasi Bu. Terlebih dahulu mengapa anak ini tidak bisa mengumpulkan tugas, ya. Kemudian saya duduk bersama dengan orang tuanya, saya bertanya apa kendala ibu, kenapa tidak bisa mengirimkan tugas anaknya. Ternyata ibu itu tidak memiliki HP Android untuk mengirimkan tugas tersebut, karena dia juga single mom ya. Anak tersebut tidak memiliki seorang ayah, seperti itu Ibu. Jadi itu solusinya yang wah, keren sekali Ibu. Nah, apakah ada tantangan yang dalam Ibu mengambil keputusan untuk kasus yang Ibu hadapi itu? Kebetulan ada beberapa solusi lagi yang saya lakukan. Ada tetangga anak tersebut bersekolah juga di sekolah saya Ibu. Jadi saya minta tolong sama tetangganya itu supaya mau mengirimkan tugas dari anak itu, sehingga tugas-tugasnya dia bisa diselesaikan Ibu. Saya minta tolong bersama tetangga dari anak itu. Nah, kendala saya waktu itu, tetangga tersebut tidak mau mengirimkan tugas dengan alasan karena HP-nya katanya memorinya sudah penuh, jadi tidak bisa dipakai untuk 2 anak. Tetapi di sana saya mengajak orang tua tetangga anak itu, orang tua murid saya itu agar mau, artinya mengirimkan tugas dan tugasnya itu biar terselesaikan Ibu. Dengan bujukan kami bersama rekan guru, akhirnya ibu itu
mau mengirimkan penjelasan. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, biasanya kalau kegiatan saya untuk pengambilan keputusan itu biasanya kami di sekolah mengadakan remu bersama dengan rekan guru dulu biasanya. Kemudian saya menyampaikan juga permasalahan yang saya hadapi dengan ketua komite. Saya menghadap ketua komite dan juga ketua yayasan itu. Mereka merangkul kami, kita bersatu padu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah saya. Baik sekali, bagus sekali pengalaman yang Ibu alami Ibu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan hendaklah melihat dari beberapa sudut pandang dulu Ibu, jangan tergesa-gesa nggih, dan mencari informasi-informasi yang relevan nggih terkait dari kasus yang kita hadapi, sehingga keputusan yang kita ambil dapat diterima dan dapat kita pertanggungjawabkan. Wah, percakapan kita ini sangat bermanfaat sekali, Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Saya senang sekali dengan pengalamannya Ibu selama menjadi guru di sekolah dan menyelesaikan kasus di biblioteca pendidikan moral ini. Sangat baik sekali. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Yani, semoga bermanfaat ya. Iya,